Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Naam. Kaifa asbahtum? Naam. Kaifa halukum fi hadha sabah? Ya ayyuhal ikhwah. Naam. Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini menjelang hari raya ya, insya Allah. Menjelang hari raya Idul Adha, kita masih bisa bertemu ya, bertatap muka kembali. Kita gunakan kesempatan hari yang mulia ini ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ini untuk tetap belajar ya, kita akan tetap menggunakan waktu untuk belajar ya, untuk beribadah ya, karena belajar ini, menuntut ilmu ini adalah termasuk dalam ibadah yang agung, bahkan jihad yang paling mulia. Taib, Mualim harapkan antum semuanya sedang berpuasa ya hari ini ya. Ya, karena keutamaannya yang sangat besar, yaitu di antara keutamaan puasa pada hari ini, yaitu pada 9 Zulhijjah, adalah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit berbicara tentang jumlah mufidah ya, jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna. Jumlah mufidah itu adalah susunan kalimat sempurna. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam jumlah mufidah. Sedikit lagi akan kita selesaikan ya. Ya, jadi kemarin masih belum selesai. Ada poin-poin selanjutnya yang perlu kita pelajari. Tapi sebenarnya intinya sudah tersampaikan pada minggu yang lalu. Ini hanya informasi tambahan saja ya. Adapun itu informasi tambahan. Baik. Nah, ya. Jadi setelah kita memperhatikan contoh-contoh yang ada di dalam kitab ya, contoh-contoh kemarin yang sempat Mu'alim ingat contohnya ya, yang punya kitab silahkan dibuka. Di sini Mu'alim juga membuka kitab pada pembahasan yang lalu. Contoh yang pertama, al-bustanu jamilun. Kemudian contoh yang kedua, asyamsu tali'atun. Kemudian contoh yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma aliyun wardatan. Nah, setelah kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan di dalam kitab ya, oleh pengarang, oleh mu'alif, wa bihadza nara annal kalimah wahdaha la takfi fit takhatub. Akhirnya setelah kita perhatikan contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, akhirnya kita melihat bahwasannya ternyata satu kalimat, satu kata itu tidak cukup dalam takhatub, dalam bercakap ya. Dalam percakapan,
dalam pengucapan satu kalimat itu ternyata tidak bisa hanya kita mengucapkan satu kata, ya. Kalimatun itu kata, ya. Jadi setelah kita melihat pada contoh-contoh yang lalu, akhirnya diketahui bahwasannya annal kalimah wahdaha, satu kata itu la takfi, tidak cukup, ya. La takfi itu artinya tidak cukup. Ya, la takfi. Tidak cukup. Fit takhatub, di dalam pengucapan. Ketika seseorang mengucapkan suatu perkataan, tapi dia hanya mengucapkan satu kata, yang dia ucapkan itu hanya satu kata, ini tidak cukup. Wa annahu la budda min kalimataini fa aksar. Maka seharusnya ucapan itu minimal terdiri dari dua kata atau lebih, ya. La budda itu harus. La budda. Harus, ya. Ya. Wa annahu la budda min kalimatain. Seharusnya, ya, dan diharuskan pengucapan itu minimal terdiri dari dua. Min kalimatain fa aksar, atau lebih, ya. Minimal dua. Hatta yastafidal insanu faidatan tamah. Sehingga orang itu bisa memahami dengan makna yang sempurna. Sehingga orang bisa memahami ucapan tersebut dengan makna yang sempurna. Ya, seperti contoh kemarin, kalau kita hanya berkata kepada seseorang jamilun misalkan. Ya, misalkan kita bertemu dengan misalkan antum bertemu dengan muallim misalkan. Di jalan misalkan. Kemudian antum tiba-tiba berkata jamilun. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Kata-kata jamilun ini akan menjadi pertanyaan bagi mu'alim. Kenapa tiba-tiba antum berkata jamil? Apa yang indah? Apanya yang indah? Pasti mu'alim akan bertanya seperti itu, ya. Karena antum hanya mengucapkan satu kata. Maka dari itu di sini harus minimal dua, ya. Di sini dikatakan kata itu, mengucapkan kata itu minimal harus dua. Misalkan, ya, ana jamilun. Nah, kalau seperti itu paham mu'alim. Antum ingin mengatakan bahwa antum ganteng misalkan. Maka antum berkata ana jamilun. Tapi kalau antum berkata jamilun saja, ini orang tidak akan paham maksudnya. Wa amanah hukum, dan adapun perkataan seperti kum, ijlis, takallam, ya. Ya, ini nanti akan antum pelajari di pelajaran sorof insyaallah, ya. Jadi kum, ijlis, takallam ini adalah jenis-jenis fi'il amr, jenis-jenis kata perintah, ya. Ya. Mu'alim tandai dulu ini kata-kata ini. Ini 3 kata, ya. Ya, ini kita kasih, ya. Jadi kum, ijlis, takallam ini terdiri dari 3 kata. Kum ini artinya berdiri, ijlis duduk, duduklah, ya, berdirilah. Kemudian takallam itu berbicaralah, ya. Mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidah kafiyah fit takhatub, ya. Baik, sekarang di sini mu'alim akan mencontohkan satu kata tapi dia mewakili dua sebenarnya. Tampaknya, ya, kata-kata ini terdiri dari satu, tapi sebenarnya ini cukup dinamakan dengan jumlah mufidah meskipun hanya terdiri dari satu kata.
Contohnya ini ya, kum, ijlis, takallam. Ketika kita mengatakan ijlis, meskipun tampaknya hanya satu kata, tapi sebenarnya ini sudah cukup dinamakan sebagai jumlah mufidah. Kenapa ya? Ya, ini mu'alim akan lanjutkan penjelasannya. Ya, falaisa fil haqiqah bi kalimah wahidah. Ya, ijlis ini meskipun kelihatannya terdiri dari satu kata ya, tapi sebenarnya dia bukan satu ya. Wa innama huwa jumlah murakkabah min kalimatain. Sebenarnya kata-kata ijlis di sini terdiri dari dua kata. Ihdahuma malfudhah, ya, satu kata itu diucapkan ya, terucap, wahiyakum ya, yang kita dengar, wal ukhra ghairu malfudhah, dan yang lainnya, dan kata yang lain itu tersembunyi ya. Maksudnya tersembunyi itu apa? Ya. Mau artikan dulu ini ya. Fil haqiqah itu sebenarnya. Sebenarnya fil haqiqah. Ihdahuma malfudhah, yang satu terucap yaitu kum, dan yang lain itu tersembunyi yaitu kata anta ya. Domir anta. Allati yafhamu as-sami' minal kalam. Ya, karena yang mendengar ini sudah paham. Kum itu artinya menyuruh. Menyuruh seseorang, satu orang laki-laki. Walaupun tidak diucapkan anta, tapi kum di sini sudah mewakili, kata-kata kum di sini di dalamnya mengandung arti satu orang laki-laki. Ya, kita menyuruh kepada satu orang laki-laki. Allati yafhamu as-sami', yang sebenarnya orang yang mendengarkan itu sudah paham maksudnya. Wa in lam yuntak biha, walaupun kata anta ini tidak diucapkan. Nah, yuntak itu diucapkan. Malfuzah itu malfuzah terucap. Yuntak. Yuntak. Dilafadzkan atau diucapkan, sama sebenarnya. Baik. Jadi bisa dipahami ya. Jadi nanti misalkan ketika antum menemukan kalimat misalkan yang mengandung kata perintah ya, misalkan kum, berdirilah, atau ijlis ya, atau takallam ya. Ya, ini bisa kita sebut dengan jumlah mufidah meskipun zohirnya, meskipun kelihatannya ini hanya terdiri dari satu kata ya. Jadi untuk fiil-fiil seperti ini, kata-kata perintah seperti ini, meskipun secara zohir, secara nampak terlihat hanya satu kata, tapi ini mewakili dua sebenarnya. Karena yang tidak terucap itu maksudnya adalah domir anta, domir kamu maksudnya. Kamu satu orang laki-laki. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke al-qaidah ya. Al-qaidah. Qaidah ini adalah ringkasan dari penjelasan ya. Dari inti, jadi inti dari setiap pembahasan itu nanti akan dirangkum di dalam al-qaidah. Inti dari pembahasan ya. Semuanya akan dirangkum di dalam al-qaidah tuh. Makanya ini harus dihafalkan. Al-qaidah ini mutlak wajib ya dihafal. Karena setiap judul itu ya hanya sedikit ya. Setiap judul nanti ada al-qaidah. Dan qaidah ini tidak terlalu panjang dan insya Allah mudah dihafal. Mengandung
inti dari pembahasan, setiap pembahasannya. Al-qa'idatu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah, susunan yang memberikan makna yang sempurna, ya. Susunan kata yang memberikan makna yang sempurna disebut dengan jumlah mufidah, ya. At-tarkib ini susunan kata yang memberikan makna yang sempurna disebut yusamma, ini disebut dengan jumlah mufidah. Wa yusamma aidon kalaman, dan bisa juga kita katakan dia sebagai kalam, ya. Ya, kalau malas mengucapkan jumlah mufidah, maka sebut saja kalamun, ya, lebih singkat, ya. Ya, tidak masalah. Silahkan antum sebut dia sebagai kalam atau jumlah mufidah. Dua-duanya boleh, ya. Kemudian al-jumlatul mufidah qad tatarakkabu min kalimatain. Jumlah mufidah terkadang itu terdiri dari, tersusun dari dua kata, ya. Wa qad tatarakkabu min aksar. Wa qad tatarakkabu min aksara. Dan terkadang lebih dari dua. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kalimat dan setiap kata yang ada di dalamnya tu'addu juz'an minha. Terhitung sebagai bagian dari kalimat tersebut, ya. Ya. Terhitung dari bagian kalimat tersebut. Taib. Nah. Ya, mungkin cukup itu yang bisa Mu'alim sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Nah, naktafi ad-dars fi hadha sabah. Nah, ila hadha, nah, ila hadha al-bayan, nah, wa ila hadhihi as-safhah. Nah. Waman lam yafham wa qad marrat bihi nam al-bayan aw isyarah falyu'id, nam, falyukarrir fi istima' wa musyahadah, falyukarrir fi istima'ihi wa musyahadatihi hatta tafhamu hadza al-mawdu' jayyidan. Baik, bagi nanti yang terlewat, bagi yang masih terlewat penjelasan tadi, ya. Bagi yang sudah terlewat penjelasan tadi, silahkan diulang lagi, ya. Videonya silahkan diputar lagi, didengarkan lagi sampai semuanya paham, ya. Sampai semuanya paham. Insya Allah hari ini tidak ada tugas, ya. Jadi silahkan fokus untuk beribadah, puasa, ya, membantu orang tua di rumah, ya, belajar hal-hal yang lain yang bermanfaat. Nah. Ila liqa fi usbu' al-qadim. Ila liqa fil usbu' al-qadim. Nah, ma'a maudu'in jadid. Ma'a maudu'in jadid, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di judul yang baru. Taib. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.